Gimana kabarnya? Kakak harap semua sehat semua di rumah. Kita kembali berkumpul menyaksikan video online ibadah sekolah minggu pada hari ini. Meskipun begitu, kita harus tetap sungguh-sungguh dan bersukacita dalam Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami dapat kembali menyaksikan ibadah sekolah minggu melalui online. Tapi kami tetap percaya Kau telah menyediakan kami yang terbaik, dan Kau telah memberkati kami walaupun dari jarak jauh. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan pujian dan persembahan ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu kedua, Every Move I Make. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm winning you. You make me move, Jesus. Every breath I take, every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take,
I believe you. Way of mercy, way of grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Baiklah, kita akan masuk ke sesi firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Semuanya di tangan dan di mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah siap melakukan kerjaan tersebut antara pagi ini Tuhan. Dan kami akan duduk diam dan kami akan mendengarkan beberapa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Berikanlah dia hikmat dan juga kebijaksanaan agar dapat menyampaikan isi firman Tuhan apa yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di hari Minggu, yaitu ibadah sekolah minggu. Jadi hari ini kita mau membahas firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dan kita mau belajar tentang firman Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, meskipun kalian di rumah tetap semangat, ya, tetap bersukacita dalam membaca firman Tuhan, dalam belajar firman Tuhan dan melakukan di rumah. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya di ayat yang pertama adalah di Matius, Matius 9 ayat 1 sampai 8. Yaitu orang lumpuh disembuhkan. Jadi itu nats yang pertama. Kemudian nanti di yang kedua itu ada di Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Judulnya di situ sama.
Di Matius 9 itu judulnya orang lumpuh disembuhkan, sedangkan di Lukas 5 itu ayat 17 sampai 26 sama ya. Judulnya juga orang lumpuh disembuhkan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Ya, minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Oke, dengan apa? Dengan belas kasihan. Oke. Coba Matius 9 ayat 1 sampai 8. Satu orang dua ayat, ya. Mulai dari Priscilla. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat ini dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi cerita ini adalah dimana pada suatu ketika, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada banyak orang yang berdatangan ke sana untuk apa? Untuk mendengarkan pengajaran yang dari Tuhan Yesus. Di antaranya ada banyak orang, ya, ada orang Farisi, kemudian ada ahli Taurat, dan masih banyak lagi orang-orang yang berdatangan ke sana. Selain mengajar, ya, Tuhan Yesus selain Tuhan Yesus mengajar, ya, ada banyak orang juga yang berdatangan ke sana, ke tempat Tuhan Yesus mengajar, membawa orang-orang yang sakit. Membawa orang-orang sakit, dan dengan kuasa Tuhan, ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya apapun yang Tuhan udah kehendaki, ya, apapun yang Tuhan mau, ya, sesuai dengan iman kita, Tuhan pasti akan bisa lakukan. Di antara orang banyak yang berdatangan ke sana, ada beberapa orang yang mengusung temannya yang lumpuh. Ya, jadi ada di sana, ya, dari banyaknya orang berdatangan di sana ada beberapa, ya, ada orang yang mengusung temannya itu. Temannya ini sedang sakit lumpuh. Lumpuh, tahu ya, lumpuh nggak bisa jalan. Tapi sekarang lumpuh kan banyak, bisa lumpuh di kaki, bisa lumpuh di tangan atau dimanapun. Tapi di sini dia lumpuh karena tidak bisa berjalan, ya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena ruangan tersebut penuh dengan manusia. Ya, karena Tuhan Yesus itu kan mengajar di dalam suatu ruangan, dan pada saat Tuhan Yesus mengajar itu ada banyak sekali orang, sehingga orang yang tadi yang membawa temannya yang lumpuh itu tidak bisa masuk karena udah terlalu penuh ruangan tersebut. Kemudian kira-kira dari mana sih dia membawa temannya itu masuk? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pernah dengar nggak ada yang membawa temannya itu dari atap gitu? Dibuka atapnya, kemudian dia dari atas, kemudian diturunkan ke bawah. Pasti Priscilla Bible, if you remember that,
Kalau kamu ingat pernah pelajaran Bible di kelas 2 kalau nggak salah Mistika, ya itu ada. Kemudian ya karena penuh, jadi mereka itu berinisiatif, berinisiatif dengan cara apa? Supaya temannya yang lumpuh itu bisa sembuh karena kuasa Tuhan. Oke? Mereka berinisiatif untuk membawa temannya yang lumpuh itu ke atap, ya, ke atap rumah itu, kemudian dan membongkar atapnya tersebut. Setelah mereka bongkar, teman mereka yang lumpuh itu mereka turunkan, oke? Turunkan, kemudian kira-kira setelah mereka turunkan temannya yang lumpuh itu, kira-kira apa yang terjadi? Tuhan langsung sembuhkan atau gimana? Ayo, coba. Kira-kira Tuhan langsung sembuhkan nggak? Kira-kira apa yang terjadi? Oke, lihat di ayat 1 ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Oke. Ketika Yesus melihat iman, faith, ya, our faith. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh tersebut, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang sama orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, orang-orang yang ada di sekitar rumah itu, ya, orang-orang yang ada di sekitar ruangan itu berkata dalam hatinya, berkata apa? Berkata yang jahat, menghujat Tuhan, mengata-ngatai Tuhan. Oke? Tetapi kita tahu bahwasanya Tuhan sudah tahu apa yang ada di pikiran kita. Oke? Jadi kita tidak boleh membohongi Tuhan. Jadi ketika kita berpikir yang jahat sedikit di pikiran kita, maka Tuhan pasti sudah tahu. Oke? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Oke? Jadi jangan coba-coba kita untuk mengata-ngatai Tuhan atau untuk menghujat Tuhan. Jangan coba-coba kita berpikiran jahat tentang Tuhan. Oke? Setelah Tuhan berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian di ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Setelah itu, setelah Tuhan bilang bangunlah dan pulanglah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka orang lumpuh itu dengan sendirinya mengangkat, menggulung tikarnya, tempat tidurnya, kemudian dia berjalan pulang ke rumah. Lihat di situ tadi katanya Tuhan Yesus itu melihat iman, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan sesuatu, Tuhan Yesus juga harus lihat imannya. Iman kita gimana? Apakah kita beriman untuk sembuh, atau apakah kita beriman untuk melakukan suatu hal yang baik? Maka ketika kita beriman, ketika kita mengimani segala sesuatu yang baik, maka itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi di sini kita belajar kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Kemudian kita tidak boleh menghujat Tuhan. Lihat di ayat 8, ketika Tuhan sudah melakukan mukjizat kepada orang lumpuh, apa yang orang-orang itu lakukan? Apa yang orang-orang tadi mereka udah menghujat Tuhan, mereka udah mengata-ngatai Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka memuliakan Tuhan. Kenapa mereka memuliakan Tuhan? Karena mereka sudah melihat kuasa dan dahsyatnya Tuhan tersebut.
Oke, jadi kita harus percaya, kita harus mempunyai iman yang kuat. Bisa kita ambil dari pelajaran ya, yang orang lumpuh itu disembuhkan. Oke, coba lihat di Lukas ya, di Lukas 5 ayat 17 sampai 26 itu sama ya. Tapi coba lihat di ayat yang ke-8. Bukan. Ayat 25. Lukas 5 ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi itu tadi, kita harus beriman, kita harus mempunyai iman yang kuat, dan kita harus tetap percaya dan yakin bahwasanya Tuhan itu dekat. Oke? I think that's all for today. So we have our faith ya. Kita belajar lagi, kemudian kita asah lagi iman kita supaya lebih kuat. And then untuk ayat hafalan untuk anak kecil dan sedang itu di Lukas 5 ayat 25, yaitu bangunlah ia dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Oke, untuk adik-adik yang kelas kecil dan sedang, ayat hafalannya ada di Lukas 5 ayat 25, yaitu bangunlah ia dan pulanglah ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Oke. Untuk yang kelas besar ada di Matius 9 ayat 8, yaitu maka orang banyak yang melihat itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa kepada manusia. Jadi ingat ya, ayat hafalannya di mana kelas besar? Ayat hafalannya di Matius 9 ayat 8. Oke, kalau kelas kecil dan sedang di Lukas 5 ayat 25. Oke, itu saja hari ini ya. Kita belajar ya, forgiven, mengampuni. Oke, mengampuni, kita belajar memaafkan. Kemudian di Matius 9 ayat 3 itu ada, coba lihat ayat 3, maka berkatalah orang ahli Taurat ya, dalam hatinya ia menghujat Allah. Oke, bahkan seorang ahli Taurat itu menghujat Allah. That's the teachers and then authorities own praise. Jadi kalau nanti di kalian punya activity, maka kalau kalian gabungkan hurufnya nanti akan ada faith ya, akan berbentuk faith ya. Oke, itu aja untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap melayani Tuhan, tetap belajar ya. Bukan hanya kita membaca ayat Alkitab saja, tetapi kita harus melakukannya. Oke, I think that's all for today. And then let's pray. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan kami pelajaran yang sangat berharga untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami dapatkan hari ini. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk selalu mempunyai iman yang kuat terhadap Engkau. Karena kami yakin Tuhan, segala sesuatu yang kami imani untuk hal yang baik, Engkau akan menyetujuinya. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami untuk kami dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.